Waktu terus berjalan, dan Gerald Van den Burg kini berpacu dengan jam. Hanya tersisa 3 pekan sebelum kualifikasi Piala Asia U23 2026 dimulai, para pemain Garuda Muda baru saja kembali dari klub masing-masing setelah ASEAN Cup U23 ke 2025. Sayangnya, sebagian besar belum mendapatkan menit bermain maksimal di pekan perdana Super League. Apa artinya ini bagi persiapan Indonesia? Bisakah Van den Burg menyatukan timnya tepat waktu untuk melawan Laos, Makau, dan Korea Selatan? Semua jawabannya, kita kupas tuntas di Cek Fakta. Tanggal 3 September tahun 2025 akan menjadi awal perjuangan Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Skuad besutan Gerald Van den Burg tergabung di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Format turnamen yang singkat membuat persiapan matang menjadi kunci. Apalagi laga pertama akan langsung menentukan arah perjuangan Garuda Muda. Namun, kondisi saat ini belum ideal. Setelah ASEAN Cup U23 2025 yang berakhir pada 29 Juli tahun 2025, para pemain langsung dipulangkan ke klub untuk menjalani pekan perdana Super League 2025/26. Ini berarti waktu efektif untuk menggelar pemusatan latihan TC semakin sempit. Agenda padat ASEAN Cup U23 hingga Super League. Usai laga final melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, para pemain Timnas U23 kembali ke klub masing-masing. Sayangnya, mereka tidak menjalani pramusim penuh bersama klub, sehingga banyak yang hanya berperan sebagai pemain cadangan di laga pembuka liga. Doni Tripamungkas dan Raihan Henen Persija masuk sebagai pemain pengganti saat menghadapi Persita. Arliansyah Abdul Manan Persija tampil cemerlang dengan 2 assist meski bukan bagian dari ASEAN Cup U23. Kadak Arel, Rahmat Arjuna, dan Jan Sweven Bali United tidak bermain penuh melawan Persik Kediri. Muhammad Ardiansyah PSC Makassar tidak masuk daftar skuad saat melawan Persijap. Hoki Caraka dan Yardaniafi Persita minim menit bermain. Satu-satunya kabar gembira datang dari Victor Dasin, winger lincah yang mencetak gol di pekan pembuka. Masalah ritme dan kebugaran. Minimnya menit bermain di klub membuat banyak pemain Timnas U23 belum berada pada ritme terbaik. Ini adalah tantangan besar bagi Van den Burg, mengingat turnamen seperti kualifikasi Piala Asia U23 tidak memberi waktu banyak untuk pemanasan. Secara fisik, pemain memang baru menyelesaikan turnamen ASEAN Cup U23, namun intensitas dan tempo permainan klub berbeda dengan kompetisi internasional. Ritme yang belum stabil bisa mempengaruhi koordinasi dan stamina tim. Skenario pemusatan latihan. Jika TC baru dimulai setelah pekan kedua Super League, Van den Burg hanya akan memiliki 2 minggu efektif untuk mempersiapkan tim sebelum laga pertama melawan Laos. Dengan jadwal 3 September tahun 2025. Indonesia vs Laos 6 September tahun 2025. Makau vs Indonesia 8 September tahun 2025. Korea Selatan vs Indonesia 2 laga awal relatif lebih mudah di atas kertas, namun duel pamungkas melawan Korea Selatan kemungkinan akan menjadi penentuan juara grup. Komentar Van den Burg selepas ASEAN Cup U23 2025, Van den Burg sempat mengungkapkan perasaannya, Gerald Van den Burg. Kita baru 3 minggu dalam pramusim, kita sudah melakukan kamp latihan. Saya menantikan untuk melihat kalian lagi di September. Pesan ini menunjukkan bahwa pelatih asal Belanda itu sadar betul akan keterbatasan waktu, namun tetap optimis bisa memaksimalkan situasi yang ada. Analisis taktis fokus di laga perdana. Berdasarkan performa di ASEAN Cup U23, Van den Burg kemungkinan akan tetap mengandalkan skema 4-3-3 dengan transisi cepat. Laga melawan Laos menjadi kesempatan untuk membangun momentum dan meningkatkan kepercayaan diri sebelum menghadapi lawan yang lebih tangguh. Poin penting yang harus diperhatikan: menjaga kebugaran pemain inti yang minim menit bermain di klub, mempertahankan chemistry yang sudah terbangun di ASEAN Cup U23, memastikan lini depan klinis sejak laga pertama. Tantangan mental dan konsentrasi. Bagi pemain muda, transisi cepat dari satu turnamen ke liga, lalu kembali ke turnamen internasional,
membutuhkan ketahanan mental tinggi. Ada risiko kelelahan mental fatigue jika jadwal padat tidak diimbangi manajemen latihan yang tepat. Van den Broek harus pintar mengatur porsi latihan. Terlalu keras risiko cedera meningkat. Terlalu ringan ritme pertandingan tidak optimal. Peluang lolos. Secara statistik, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 cukup besar jika mampu menang di 2 laga awal. Mengingat format turnamen yang singkat, start positif adalah kunci. Namun, jika kehilangan poin melawan Laos atau Makau, tekanan besar akan datang di laga melawan Korea Selatan. Waktu yang semakin sempit menjadi ujian bagi kemampuan manajerial dan taktik Gerald Van den Broek. Dengan pemain yang belum sepenuhnya bugar dan minim menit bermain di klub, fokus pada pemulihan, adaptasi cepat, dan efisiensi latihan akan menentukan hasil di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Profil pemain kunci Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pertama. Doni Tri Pamungkas Kapten lini tengah usia 21 tahun klub Persija Jakarta posisi gelandang tengah statistik Asen Capu 23 2025 banding 5 laga, 1 gol, 2 assist. Sebagai kapten di Asen Cup U23 2025, Doni adalah jantung permainan Garuda Muda. Mobilitasnya luar biasa, sanggup mengatur tempo sekaligus membantu pressing. Di laga melawan Vietnam di final, meski Indonesia kalah tipis, Doni mencatat akurasi umpan di atas 85%. Tantangan, minim menit bermain di pekan perdana Super League membuatnya perlu waktu untuk mengembalikan match sharpness. Kedua, Raihan Henen motor serangan sayap usia 20 tahun klub Persija Jakarta posisi winger kanan statistik Asen Capu 23 2025 banding 4 laga, 1 gol. Raihan memiliki kecepatan dan kelincahan yang jadi senjata memecah pertahanan lawan. Ia juga mampu menciptakan peluang dari situasi bola mati. Van den Broek kemungkinan besar akan menurunkannya sejak menit awal melawan Laos untuk memanfaatkan kelemahan sektor bek kiri lawan. Ketiga, Victor Desen pencetak gol di pekan perdana Super League usia 20 tahun klub PSE Makassar posisi winger kiri statistik Asen Capu 23 2025 banding 5 laga, 0 gol, 1 assist. Victor adalah satu-satunya pemain U23 yang mencetak gol di pekan pembuka Super League, artinya ia datang ke TC dengan kepercayaan diri tinggi. Kemampuannya menusuk dari sisi kiri dan melepaskan umpan silang akurat akan sangat berguna melawan Laos dan Makau. Keempat, Jens Raven targetman berpostur Eropa usia 21 tahun klub Bali United posisi striker statistik Asen Capu 23 2025 banding 4 laga, 3 gol top skor Indonesia. Dengan tinggi badan 1,9 meter, Jens menjadi opsi ideal untuk duel udara dan skema serangan cepat. Sayangnya, ia belum tampil di pekan perdana Liga, sehingga butuh adaptasi cepat agar kembali tajam di depan gawang. Kelima, Kade Arel benteng pertahanan usia 21 tahun klub Bali United posisi bek tengah statistik Asen Capu 23 2025 banding 5 laga, 0 gol, 90% duel sukses Kadek adalah bek tangguh dengan kemampuan membaca permainan yang baik. Keberadaannya sangat penting untuk menjaga lini belakang tetap solid, terutama melawan Korea Selatan yang punya penyerang cepat. Keenam, Muhammad Ardiansyah penjaga gawang masa depan usia 21 tahun klub PSE Makassar posisi kiper statistik Asen Capu 23 2025 banding 5 laga, 3 clean sheet meski tidak dimainkan di pekan perdana Liga. Ardiansyah punya modal kepercayaan diri besar dari performa apik di Asen Capu 23. Reaksinya cepat dan ia pandai mengatur garis pertahanan. Analisis taktis grup J memang terlihat tidak terlalu berat di atas kertas, namun ada jebakan jika Indonesia menganggap enteng Laos dan Makau. Sistem poin di turnamen singkat seperti ini membuat slip kecil bisa berakibat fatal. Strategi untuk 3 laga.
vs Laos 3 September. Main ofensif sejak awal, target menang besar untuk selisih gol. vs Makau 6 September. Rotasi pemain inti, tetap fokus menjaga intensitas. vs Korea Selatan 8 September. Main disiplin, perkuat pertahanan, manfaatkan serangan balik. Faktor penentu keberhasilan Indonesia kebugaran pemain. Minimnya menit bermain di klub membuat latihan intensif di TJ wajib dioptimalkan. Chemistry. Van den Burg harus memastikan koneksi antar lini tidak hilang pasca pemain kembali ke klub. Mentalitas. Pemain muda sering goyah jika kebobolan lebih dulu, sehingga game plan harus siap untuk semua skenario. Dengan waktu yang sangat terbatas, Gerald Van den Burg harus mengambil keputusan cepat dan efektif dalam pemilihan skuad inti. Menghadapi Laos dan Makau adalah ujian awal, tetapi Korea Selatan akan menjadi final sesungguhnya di grup J. Jika semua faktor fisik, taktik, dan mental terpenuhi, peluang lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 terbuka lebar.